22 November 2001, Raja Muda Tengku Idris naik tahta sebagai Sultan Selangor untuk menggantikan ayahnya, Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Ia mengambil nama resmi Syarafuddin, yang berarti pencerahan agama dalam bahasa Arab, dan bergelar Sultan Syarafuddin Idris Shah. Sultan Syarafuddin tercatat menikah sebanyak 3 kali. Pada tahun 1968, ia menikah dengan Raja Zarina binti Raja Tan Sri Zainal dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Tengku Zerafina dan Tengku Zatasha. Sayangnya, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 1986. 2 tahun kemudian, Sultan menikah dengan wanita kelahiran Amerika bernama Lisa Davis, yang mengambil nama resmi Nurlisa binti Abdullah. Mereka memiliki 1 putra, yakni Tengku Amir Shah, yang lahir pada tahun 1990 dan menjadi Raja Muda Selangor, atau putra mahkota saat ini. Sayangnya, pernikahan tersebut harus berakhir pada tahun 1997. Agustus 2016, Sultan menikah lagi dengan Norashikin Abdul Rahman, seorang mantan pramugari sekaligus pembaca berita televisi. Pernikahan mereka berlangsung dengan cara yang unik dan tenang. Bahkan Norashikin masih membawakan berita utama di malam hari pasca upacara pernikahannya, di mana hal ini menjadikannya sebagai permaisuri pertama yang melakukan hal tersebut. Berikut adalah biografi lengkap Tengku Permaisuri Norashikin dari Selangor. Norashikin binti Abdul Rahman lahir pada 4 Juni 1971 sebagai anak ketiga dari Abdul Rahman Baba, seorang veteran tentara sekaligus orang biasa. Sebelumnya, Norashikin pernah bekerja sebagai pramugari sebelum menjadi pembawa berita di radio television Malaysia pada tahun 1996. Norashikin memenangkan penghargaan Best TV News Presenter 2 kali pada tahun 2001 dan 2004. Norashikin menikah dengan seorang pilot bernama Mustafa Kamal Halim dan melahirkan 2 anak yang masing-masing bernama Nur Amanda serta Adam Saleh. Sayangnya, pernikahan tersebut harus berakhir dengan perceraian pada tahun 1998. Norashikin akhirnya menikah dengan Sultan Syarafuddin Idris Shah pada 31 Agustus 2016 dalam sebuah upacara tertutup di Masjid Istana Diraja. Fakta uniknya, demi menjaga rahasia, Norashikin yang mengenakan pakaian kerjanya menyetir sendiri ke masjid tanpa pengawalan kerajaan. Di sana, ia baru berganti gaun pernikahan, di mana Sultan Selangor sedang menunggu pengantinnya. Pasangan itu telah berdiskusi sebelumnya jika upacara tersebut bersifat pribadi dan dihadiri oleh keluarga dekat. Yang Mulia bahkan memerintahkan agar berita pernikahan mereka diembargo sampai 2 September, tepat sebelum pasangan itu pergi berbulan madu. Masalahnya, siaran berita dan foto resmi harus ditahan selama 2 hari untuk memastikan tidak ada kebocoran informasi. Pada hari itu, Norashikin tampak datang ke Masjid Istana sebagai jurnalis biasa yang bekerja, tetapi ia meninggalkan tempat pernikahan sebagai permaisuri Sultan Syarafuddin. Setelah upacara pernikahan selesai, Norashikin dengan luar biasa kembali bekerja dan menjadi permaisuri pertama yang membaca berita utama jam 8 malam. Norashikin melakukan rutinitas seperti biasa, di mana permaisuri memarkir mobilnya di Angkasa Puri, melapor ke editor berita, merias wajah dan rambutnya, kemudian berada di meja berita studio tepat pada pukul 19.45. Tidak seorang pun di ruang redaksi memiliki firasat apa yang terjadi pada hari itu, dan ketika acara berakhir, Norashikin menerima pesan menggoda dari saudara perempuannya sebagai berikut. "Cincin berlian Anda membutakan penglihatan saya. Tolong tutupi jari Anda." Seminggu sebelum hari besar tersebut, Norashikin mengajukan permohonan cuti kepada editor beritanya dan meminta istirahat 2 minggu mulai 1 September. Norashikin beralasan akan menyelesaikan beberapa masalah pribadi yang sebenarnya adalah cuti berbulan madu. Pernikahan tersebut resmi diumumkan ke publik dalam bentuk pernyataan pers, serta foto resmi pada 2 September 2016.
Pengumuman ini tentu mengejutkan mantan rekan kerja Nora Shikin karena mereka tidak tahu hubungannya dengan Sultan sebelum pernikahan. Beberapa outlet berita, termasuk Surat Kabar Selangor Kini, melaporkan jika masyarakat membanjiri akun media sosial resmi keluarga kerajaan untuk memuji kecantikan alami Nora Shikin serta gaya busananya yang moderat. Majalah Gaya Hidup Wanita Malaysia Nona menggambarkan gaya busananya yang sederhana tetapi berkelas. Mantan rekan kerjanya menggambarkan Nora Shikin sebagai orang yang baik hati dan sopan, tetapi sangat serius dan disiplin ketika bekerja. Nora Shikin juga bertindak sebagai mentor bagi penyiar berita junior, serta tidak pernah memandang rendah rekan kerja lain. Tengku Permaisuri juga berbagi pengalamannya ketika pertama kali menjalankan tugas permaisuri dengan jujur. 17 September 2016, di sebuah acara keluarga kerajaan yang bergengsi, Tengku Permaisuri berkata jika ia tidak tahu apakah ia harus berdiri atau duduk, dan mengatakan jika ia mengikuti isyarat tuanku. Ketika bersulang ketiga kalinya, Tengku Permaisuri merasa lega, karena ia tidak mengacaukan acara tersebut. Kunjungan resmi pertamanya adalah pada 22 September 2016, di mana ia dan Sultan mengunjungi panti jompo yang didanai oleh Lembaga Zakat Selangor. Ini adalah rumah bagi 36 warga lanjut usia, serta berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Permaisuri Nora Shikin dikenal sebagai pecinta kucing, dan telah menyelamatkan banyak kucing dari jalanan. Ia memiliki lebih dari 25 kucing di rumah, menyimpan makanan kucing dan anjing di mobilnya, untuk memberi makan kucing dan anjing liar. Suaminya Sultan Syarafuddin bahkan membangun pavilion di kediaman pribadi mereka, khusus untuk memberi makan kucing liar. 24 Maret 2017, Permaisuri meluncurkan kampanye Stray Free Selangor yang memiliki visi jalan yang manusiawi dan penuh kasih melalui pencegahan kejahatan pada hewan. Kampanye ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang cara manusiawi dan penuh kasih dalam memperlakukan hewan liar. Organisasi ini juga memperkenalkan subsidi untuk layanan kucing dan anjing yang dikebiri sebagai bagian dari kampanye. 31 Desember 2022, Sultan dan Tengku Permaisuri menghimbau masyarakat melalui postingan di Facebook resmi kantor kerajaan untuk mengesampingkan ideologi politik dan perbedaan demi mengatasi tantangan yang dihadapi negara. Penguasa Selangor tersebut mengingatkan semua kalangan, terutama para politisi, agar tidak saling bertikai atau fokus pada kepentingan pribadi, serta melalaikan tanggung jawab melayani rakyat. Pasangan penguasa mengungkapkan jika semua pihak harus bekerja sama untuk membangun kembali negara yang pulih dari pandemi COVID-19. Mereka juga mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada warga Malaysia, khususnya warga Selangor, dan berdoa agar tahun baru ini bersinar lebih cerah bagi mereka.